Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mohon di sini ada yang memimpin doa. Aziz, silakan. Pernah nggak kalian membuka sebuah web? Pernah? Pernah. Bagaimana ininya? Kecepatannya? Kadang ada yang cepat, kadang ada yang lemot. Ini bagaimana? Kalian sudah pernah coba cari tahu seperti apa? Belum ya? Belum. Nah, itu dikarenakan biasanya prosesor dan memorinya itu dibagi atau disebut namanya share hosting. Nah, kalau share hosting berarti semua resource-nya itu dibagi ke yang lain juga. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Boleh minta silakan Aziz. Tujuan pembelajaran ialah dengan menyimak tayangan video presentasi mengenai informasi dan internet serta diskusi dan kelompok. Yang pertama, menyimpulkan konsep virtual private server dan perkembangan teknologi virtualisasi dengan tepat. Dan adapun yang kedua, membuat langkah-langkah instalasi. Ini Bapak ada link video. Coba. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Agustina Friska Ratani. Sekarang kita akan membahas materi mengenai Virtual Private Server atau VPS dalam pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Apa itu VPS? VPS atau Virtual Private Server merupakan sebuah server fisik yang di dalamnya terdapat beberapa virtual server. Jadi, dalam masing-masing virtual server tersebut dapat dilakukan manajemen tersendiri. Virtual Private Server adalah teknologi server side tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk cloud computing
satu server ini kemungkinan kalau kita punya satu server kemungkinan akan down atau ada apakah itu karena mati listrik, jaringan segala macam, itu harus ada backupnya atau sebutnya itu dengan high availability. Jadi kalau di sini misalkan mati, ini ada yang nge-backup. Nah, itu digunakan sebagai backup server. Nah, lalu yang selanjutnya sebagai file server. Nah, kalau sebagai file server kalian tahu Dropbox, Google Drive. Nah, itu file server sebutnya. Itu VPS, bisa saja itu sebagai VPS. Tapi itu skalanya besar ya kalau Google. Tapi itu contohnya seperti itu. Itu digunakan sebagai file server. Terus kita menyimpan sebuah file-file apapun filenya kita kirim ke sana. Nah, itu sebagian disebut sebagai file server. Yang punyanya itu atau yang bos kita menyuruh coba buatkan VPS menggunakan Proxmox PE, Virtual Environment. Apa yang kalian lakukan? Atau langkah-langkah apa saja yang bisa kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Belum bisa ya? Oke. Kalau begitu ini Bapak kasih sebuah project untuk membuat langkah-langkahnya. Silakan kalian, ini kan sudah dibentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, silakan kalian diskusikan. Silakan kalian buka materi ini atau dari mana saja materinya, dari internet silakan. Nah, lalu nanti kalian jawab yang ada di link LKPD ini. Nah, ini jawab. Nah, nanti Bapak kasih di ini aja ya, ke grup WhatsApp. Nah, silakan nanti kalian diisi. Nah, setelah diisi nanti kalian diskusikan. Nah, setelah didiskusikan, ini ada link diskusinya. Ini kelompok 1, ini bisa dicatat. Bapak besarkan ya. Ini untuk kelompok 1, silakan nanti dicatat.
Pengertian dari virtual private server. Virtual private server adalah teknologi server-side tentang operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Tiap virtual mesin ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, virtual private server sering digunakan untuk hosting software boot, menjalankan software untuk trading dan sebagainya. Nah, baik, jadi untuk ini sebetulnya ini belum ada ya untuk langkah-langkahnya. Nah, baik, untuk membuat sebuah kontainer ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini Proxmox. Jadi kalau misalkan kita membuat kontainer, kita tinggal pertama klik ini, klik CT atau kontainer. Yang kedua hostname-nya mau kita jadikan apa? Misalkan server coba ya. Oke. Password untuk root ya. Password root untuk 1 2 3 4 5 6. Confirm 1 2 3 4 5 6. Oke, di next. Lalu template-nya kita mau menggunakan OS apa? Misalkan Debian standar ya, Debian. Oke, next. Terus ininya harddisknya ya. Ini harddisknya tentukan sesuai dengan pesanan customer kita. Misalkan 40 GB. Nah, CPU-nya berapa core? Misalkan CPU-nya 2 core ya atau 4 core. Nah, memorinya berapa? Memorinya misalkan 4 GB. 4096. Nah, nanti networknya, nah di kita kan banyak nih networknya. Portnya. Nah, ini ada port ini. Ini port 1, port 2, port 3. Nah, kita pakai yang port 3 dan ininya DHCP saja. Nah, lalu DNS-nya kita ketikkan DNS Google 8888. Oke, tinggal finish. Tunggu beberapa detik. Jadi hari ini saya tahu tentang minggu kemarin hosting, sekarang buat lebih ke websitenya menggunakan Proxmox. Udah pasti ya? mah nama pengalaman malah gitu ya. Jadi nanti di baik, nah itulah nanti sebelum kita berdoa, Bapak ingin ngetes dulu. Jadi ada proses. Nah, silakan kalian bergabung di sini. pelajaran ini bisa kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari, sehingga untuk kedepannya kalian bisa lebih giat lagi belajar ya. Baik, untuk kita mengakhiri kegiatan ini,
silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya Pak. Silakan Ajis. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ajis sudah memimpin doa. Nah, ini kan udah kita lihat ya hasilnya bahwa kalian memang ada peningkatan lah sedikit, tapi masih jauh dari harapan ya. Nah, untuk itu Bapak akan kasih tugas kalian yaitu nanti membaca semua yang kalian tadi ajukan itu nanti dilatihkan di rumah. Dilatihkan di rumah. Nanti Bapak akan kasih akun VPS-nya untuk kalian belajar langkah-langkahnya seperti apa membuat VPS di Proxmox ya, terutama menggunakan mode Linux container atau XC, dan nanti minggu depan bisa kalian menggunakan KVM, mode KVM. Oke. Baik, nanti tugas-tugasnya Bapak kirim lewat di grup ya. Baik, terima kasih atas semua perhatian dan kehadiran kalian pada siang ini, pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Kedepannya bisa menjadi peluang kalian untuk bekerja. Terima kasih. Bila kita